Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai morfologi bunga dan buah. Bunga adalah bagian modifikasi dari batang dan daun yang tumbuhnya terbatas dan berfungsi sebagai organ perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan generatif. Bunga dapat dibedakan menjadi bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang pada satu tangkai bunganya hanya terdiri dari satu bunga saja. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang terdiri dari banyak bunga pada satu tangkai bunga. Pada bunga majemuk ini memiliki bagian-bagian yang pertama yaitu pedunculus atau ibu tangkai bunga, pedicellus atau tangkai anak bunga, terus daun pelindung atau braktea, daun tangkai atau brakteola, dan sebagainya. Pada pertemuan ini saya akan membahas dua jenis bunga. Yang pertama adalah bunga jambu air dengan nama ilmiah Syzygium aqueum, termasuk dalam famili Nectaceae. Bunga jambu air ini termasuk bunga majemuk yang terletak di terminal atau ujung tangkai bunga. Bunga jambu air ini merupakan bunga majemuk terbatas karena bunganya pada ibu tangkai bunga hanya tumbuhnya terbatas. Dan ini termasuk memiliki karangan bunga berbentuk simosa dicasium. Bagian-bagian pada bunga jambu air ini yaitu yang pertama adalah pedunculus atau ibu tangkai bunga, yang kedua adalah pedicellus atau tangkai anak bunga, yang ketiga adalah reseptakel atau dasar bunga, yang keempat adalah mahkota atau corolla. Jika disebut perlembarnya yaitu petal. Tipe petal pada jambu air ini yaitu polypetalus, yaitu lembar corollanya terpisah. Selanjutnya adalah benang sari atau stamen. Benang sari ini terdiri dari yang pertama yaitu kepala benang sarinya atau antera, kedua adalah tangkai sari atau filamen. Tipe dari tangkai sari ini yaitu polydelphous karena memiliki tangkai sari yang bertunggal banyak. Selanjutnya adalah putih atau pistil. Bagian-bagian pada putih ini yang pertama adalah kepala putih atau stigma, yang kedua adalah tangkai putih atau stylus, dan pada putih ini juga terdapat ovari dan ovul. Benang sari pada bunga jambu air memiliki tipe tetradinamus, sedangkan putihnya memiliki tipe monokarp, yaitu hanya terdiri dari satu putih saja. Kedua adalah bunga kenanga dengan nama ilmiah Cananga odorata, termasuk dalam famili Annonaceae. Bunga kenanga ini termasuk ke dalam bunga majemuk terbatas karena bunga ini tumbuh terbatas pada ibu tangkai bunga dan terletak di ujung tangkai bunga, sehingga disebut juga dengan tipe terminalis. Bagian-bagian pada bunga kenanga ini yang pertama yaitu pedunculus atau ibu tangkai bunga, yang kedua adalah pedicellus atau anak tangkai bunga, yang ketiga adalah calyx atau kelopak berjumlah 3 dan berbentuk seperti lidah. Lembar calyx atau disebut juga dengan sepal pada bunga kenanga ini memiliki tipe polycephalus, yaitu lembar calyxnya terpisah. Yang selanjutnya adalah corolla atau mahkota berjumlah 6, kadang-kadang 8-9 lembar dan berbentuk seperti pita. Lembar corolla ini disebut dengan petal. Pada bunga kenanga, lembar corollanya memiliki tipe polypetalus, yaitu lembar corollanya terpisah. Selanjutnya adalah reseptakulum atau dasar bunga. Yang selanjutnya adalah benang sari atau stamen, memiliki tangkai pendek dan berjumlah banyak. Yang selanjutnya adalah putih berbentuk seperti tombol, berjumlah 1. Buah adalah bagian pada tumbuhan berbunga yang berasal dari perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovari. Buah dapat dibedakan menjadi buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang terbentuk dari bakal buah saja, sehingga buah ini tidak diselubungi oleh bagian lain. Buah ini juga disebut dengan buah telanjang atau fructus nudus. Selanjutnya adalah buah semu. Buah semu adalah buah yang terbentuk dari buah beserta bagian lain pada bunga, yang malahan menjadi bagian utama dari buah tersebut. Secara umum, bagian-bagian pada buah dapat dibedakan atau dapat dibagi menjadi pertama yaitu exokarp atau bagian luar, atau biasa disebut juga dengan kulit buah. Yang kedua adalah mesokarp, yaitu bagian tengah, dan yang ketiga adalah endokarp, yaitu bagian yang melapisi biji, dan yang keempat adalah biji. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas 5 jenis buah. Yang pertama adalah buah apel dengan nama ilmiah Malus domestica, termasuk dalam famili Rosaceae. Buah apel ini termasuk dalam buah sejati tunggal berdaging dengan tipe pome. Ya, bagian-bagian pada buah apel ini yang pertama adalah exokarp atau kulit buah, yang kedua adalah mesokarp atau daging buah yang sering kita makan, dan yang ketiga adalah endokarp, yaitu lapisan keras antara biji dengan mesokarp. Nih,
Dan yang keempat adalah biji atau seed. Kedua adalah buah jeruk manis dengan nama ilmiah Citrus sinensis, termasuk dalam famili Rubiaceae. Jeruk manis termasuk dalam buah sejati tunggal berdaging dengan tipe Hesperidium. Bagian-bagian pada buah jeruk manis ini secara umum yaitu yang pertama adalah exocarp atau kulit luar, yang kedua adalah mesocarp yang berwarna putih ini ke bagian tengah, yang ketiga adalah endocarp atau yang sering kita makan, yang juga terdapat biji di dalam endocarp tersebut. Secara rinci, bagian-bagian pada buah jeruk yang pertama yaitu bagian kulit luar yang berwarna orange ini disebut dengan flapedo. Yang kedua adalah bagian kulit dalam yang berwarna putih ini disebut dengan albedo, dan bagian bulir disebut dengan juice sac, dan terdapat sekat-sekat atau septum, dan antara pusat yang berhubungan dengan biji ini disebut dengan funiculus. Dan ini adalah biji atau seed. Ketiga adalah buah mangga dengan nama ilmiah Mangifera indica, termasuk dalam famili Anacardiaceae. Buah mangga ini termasuk dalam buah sejati tunggal berdaging dengan tipe drupa. Bagian-bagian pada buah mangga ini yang pertama adalah exocarp atau kulit, yang kedua adalah mesocarp atau daging buah, ketiga adalah endocarp yang melapisi bagian biji, dan ini adalah biji atau seed. Keempat adalah buah mentimun dengan nama ilmiah Cucumis sativus, termasuk dalam famili Cucurbitaceae. Buah mentimun ini merupakan buah sejati tunggal berdaging dengan tipe kepo. Bagian-bagian pada buah mentimun yang pertama adalah exocarp atau kulit, yang kedua adalah mesocarp yang berwarna hijau ini, dan yang ketiga adalah endocarp. Pada bagian endocarp ini terdapat biji atau seed. Kelima adalah buah padi dengan nama ilmiah Oryza sativa, termasuk dalam famili Poaceae. Buah padi ini termasuk ke dalam buah sejati tunggal kering dengan satu biji dan juga disebut dengan tipe Caryopsis. Bagian-bagian pada buah padi ini yaitu yang pertama itu adalah lema. Lema adalah bagian bunga floret yang berurat 5 dan keras, dan sebagian menutupi palea. Dan palea adalah bagian floret yang berurat 3 dan keras. Kemudian adalah lema steril, itu lema yang tidak dapat digunakan dalam perkembangbiakan karena bersifat steril. Yang keempat adalah beras, atau juga yang sering disebut dengan endosperm, yang berada di dalam lema dan palea ini, yang sering kita konsumsi. Yang kelima adalah ratila.